Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Lia. Hari ini aku pengen cerita suatu pengalaman aku mengalami kulit yang sangat kering di bagian kepalaku. Jadi itu kalau nggak salah sekitar udah setahunan atau 2 tahunan aku setelah melahirkan ya, setelah punya anak. Jadi aku tuh baru sadar kalau ternyata di bagian kepala aku tuh di sini khususnya di kulit kepala bagian depan itu ternyata ada kayak kulit yang kering. Dan kulit keringnya ini tuh aneh banget, ternyata nggak kayak tombe gitu loh yang putih-putih gitu. Tapi dia lebih agak besar, jadi ternyata ada kayak kulit yang kering itu agak besar, dan kalau misalnya aku klopekin tuh bisa. Jadi kalau diklopekin jadi ada kayak lembaran kulit yang kering dan itu banyak di bagian depannya itu. Waktu itu aku sedikit awalnya kayak bingung, ini kenapa ya, ini ketombe juga. Ya hampir-hampir mirip ketombe sih, karena kalau misalnya aku tepok-tepokin gini nih, tadi kan kulitnya kan kayak kering gitu, terus nanti dia bisa kayak crack gitu dan juga bisa jadi kecil-kecil gitu. Jadi otomatis kalau aku gini-gini tuh suka keluar gitu ya, ada si kayak ketombe lah, aku anggapnya seperti itu. Cuman aku bingung kenapa kok dia kulitnya tuh besar banget gitu yang keringnya. Aku sampai saking jahilnya, dan juga mungkin ini semacam kesenangan yang sebenarnya nggak boleh dilakukan gitu ya. Jadi aku tuh akhirnya aku kopek-kopekin gitu. Jadi setiap hari gitu ya kan dia kan muncul lagi kulit keringnya. Aku kopekin, aku tarik gitu, ntar ada lagi, dan lama-lama dia tuh agak sedikit melebar ke bagian yang depan sini. Sampai akhirnya aku, karena keasikan itu cukup lama deh, kayaknya sekitar 6 bulanan lebih lah gitu. Aku ngalamin yang kayak gitu. Sampai akhirnya jadi di bagian depan aku sini itu tuh jadinya lebih warnanya gelap, karena ya mungkin karena kan kulitnya mungkin ditarik terus saya menggelap gitu. Akhirnya aku sempet cerita sama adik aku tuh punya masalah kayak gini, kenapa ya? Nah, kata dia tuh kayaknya itu dermatitis seboroik deh. Nah dari situ akhirnya aku mulai googling cari tahu tentang dermatitis seboroik, dan akhirnya tahu ternyata memang ini adalah suatu kondisi kulit di mana kulitnya tuh kering, flaky, dan yang ya seperti yang aku alamin. Aku sempat cari juga kayak di YouTube gitu, mungkin sharing-sharing orang, dan ada beberapa, dan aku baru tahu juga ternyata Suhai Salim tuh juga ngalamin itu. Dan sempat baca juga katanya memang itu tuh suatu kondisi yang memang bukan yang nggak bisa sembuh gitu loh. Jadi ya memang akan bisa muncul lagi. Cuman aku ya udah gitu, aku pikir waktu itu akhirnya aku coba ke puskesmas, karena kan aku pengguna BPJS gitu ya. Waktu itu juga kebetulan suami aku lagi mau berobat juga, jadi aku sekalian gitu ke puskesmas. Nah di puskesmas itu aku langsung kasih tahu gitu loh, kasih lihat kondisinya seperti ini, kondisi si kepalanya, kulit kepalanya itu seperti ini. Aku dilihat, dicek, diperiksa, dan memang kata dokternya itu benar, ini namanya dermatitis seboroik kata dia. Dan pada di saat sana itu aku langsung dikasih obat, jadi 2 obat, satu obat salep, satu obat kayak anti-inflamasi atau apa ya, aku agak lupa. Pokoknya ada obat gitu ya untuk diminum. Nah itu kata dia nanti dilihat selama 1 minggu, nanti kalau misalnya nggak ada perubahan nanti akan direferensikan ke rumah sakit. Cuman memang pada saat itu sebenarnya kondisi kulit aku tuh udah lebih agak membaik. Jadi sebelum ke puskesmas itu aku agak sedikit membaik, karena salah satunya dibantu dengan aku udah mulai nggak ngelopekin lagi. Jadi aku biarin aja, aku pun nggak tepok-tepokin gitu lagi. Jadi bener-bener aku nggak merangsang dia supaya kulitnya pecah gitu, nggak crack, dan akhirnya jadi muncul lagi kulit lagi. Jadi makanya pada waktu itu aku tuh lebih kayak ya udah pakai salepnya aja, aku minum obatnya. Terus juga pada saat waktu itu seingat aku tuh dibarengin sedang pakai produk gitu, serum wajah. Itu kalau nggak salah aku lagi nyobain serumnya si Something yang memang fungsinya untuk melembabkan kulit. Jadi otomatis kalau misalnya kita pakai serum, otomatis kan hairline kita bakal kena dong, karena kan kita aplikasikan ke muka, ke wajah, dan itu otomatis kena. Dan dari situ memang kayaknya nih aku menyadari bahwa kayaknya karena kandungan yang melembabkan itu dari skincare itu juga, itu jadi kulitnya sedikit lebih membaik gitu, pelan-pelan membaik. Dan mungkin karena setelah itu aku tambahin juga salep dari dokter, itu jadi akhirnya dia lama-kelamaan ya udah hilang gitu aja gitu. Jadi udah nggak kering lagi. Ya memang kalau dari segi bekasnya ada, karena memang kan akar aku tarik-tarik terus, jadi masih ada.
Dan akhirnya itu benar-benar aku stop, jadi udah nggak ada lagi si kulit-kulit itu lagi, aku udah nggak iseng-iseng narik-narikin lagi, jadi memang udah nggak ada. Dan itu tuh kayak berlangsung cukup lama deh, kayaknya sekitar setahunan tuh aku udah nggak ada masalah itu lagi. Cuman akhirnya aku nggak tahu kenapa, ya mungkin memang karena ada masalah kulit juga, atau ada juga memang aku kurang melembabkan kulit kali ya, jadi aku muncul lagi. Jadi setelah aku perhatiin, itu memang dia akan muncul ya akibat dari kita sendiri gitu ya. Mungkin aku juga kurang minum, atau juga mungkin ya di area sini kulitnya juga kering, jadinya itu muncul lagi. Sekarang aku sih sendiri udah nggak pernah pakai salep-salepnya lagi, karena sejauh ini belum masuk ke tingkat yang mengganggu kalau menurut aku. Jadi biasanya kalau misalnya ada masalah itu lagi, aku sih lebih kayak fokus ya udah pakein pelembab gitu ya, pakein pelembab, pakein serum yang melembabkan. Jadi otomatis nggak hanya kulit wajah aku aja juga yang melembab, tapi juga hairlines aku tuh juga jadi lembab. Kalau ditanya mengganggu apa enggak, jujur aja kalau misalnya aku kan karena sehari-hari udah pakai hijab ya. Jadi kalau misalnya keluar ya nggak ada masalah sih sebenarnya, karena nggak yang gatel, aku nggak ngerasa gatel, nggak yang apa ya, nggak panas, nggak apa tuh nggak ada. Jadi tuh cuman lebih kayak dari segi kalau kita lihat aja tuh ya udah tuh ganggu sebenarnya. Apalagi kan kalau rontok-rontok gitu pastinya kan kelihatan ganggu. Tapi kalau buat sehari-hari ya otomatis karena kan nggak pakai hijab itu, kalau di rumah ya kalau misalnya nggak sengaja kepegang nggak apa ya pasti dia akan kayak jadi rontok gitu loh, jadi kayak ketombean gitu. Padahal tuh sebenarnya katanya tuh bukan ketombe, walaupun sebenarnya ketombe juga karena kulit yang kering kan, tapi ini katanya tuh sebenarnya levelnya tuh lebih beda gitu daripada ketombe, cuma hampir mirip lah seperti ketombe. Dan ya sekarang sih aku alhamdulillah ya memang nggak ada yang terlalu mengganggu, jadi sejauh ini aku belum cek lagi sih ke dokter, karena ya tadi dengan cukup kayak selama pakai produk yang melembabkan aja sih itu nggak masalah. Dan salepnya kayak aku nggak pernah pakai lagi, aku juga udah lupa tuh salepnya apa. Ya udah paling itu aja. Aku sharing di sini kenapa? Karena ya mungkin ada teman-teman yang ngalamin hal yang sama. Aku juga berharap kalau misalnya teman-teman ngalamin ini ya dan merasa terganggu gitu ya, sebaiknya diperiksa aja langsung ke dokter gitu supaya tahu penanganannya seperti apa. Oh ya, dan satu lagi kalau misalnya yang nanya itu bikin rambut rontok apa enggak? Setahu aku dia sih nggak rontok sih rambutnya. Jadi cuman ya otomatis kalau misalnya dikopek-kopek itu mungkin kan bisa aja yang nggak sengaja kecabut gitu. Tapi nggak sih, bener-bener nggak ada. Sebenarnya didiemin aja pun, maksud aku didiemin supaya nggak ngelebar ya, itu yang nggak apa-apa gitu, nggak ganggu, kita nggak tahu gitu loh. Ya paling itu aja sih. Dan sekarang area yang ini yang di depan aku itu tuh masih ada kelihatan bekas kayak mengkerut-mengkerutnya gitu. Nah ini sebenarnya ya itu dia, aku ngerasa nyesel juga kenapa dulu aku iseng tarik-tarikin gitu ya. Tapi ya udah nggak apa-apa, karena ya aku tahu oh ternyata ini adalah si dermatitis seborrheic. Ya paling itu aja sharing aku hari ini, semoga informasinya jelas dan juga membantu buat teman-teman yang mungkin lagi bingung nih aku kayak gini apa bukan ya. Semoga ini membantu ya. Dan terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena setiap minggunya aku akan ada video yang baru. Dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye!